bersama penari senior. Pung Pak Sogok mungkin nyogok lihat jari tangan kita lihat pajang jari tangannya lihat makin rendah terus rendah tahan rambut berdiri rendah pelan berdirinya pelan pakai rasa ya Legong Bandit Jaya. Bersama penari senior. Amerika itu mungkin kan karena lebih besar itu ada perkembangannya nanti bisa dilihat bagaimana perubahan dari kalau kelihatannya pada legong ini dari keras nanti legong keras gitu mungkin maksudnya karena gitu perannya berubah kalau kakak saya atau Mari Mas enggak ini dari legong halus nah itu jawabnya seperti itu nah, itu kira-kira nanti betul-betul berbeda. Selanjutnya tahun 1000 dan Puspa ini, nah itu nanti akan mempresentasikan berdua legong peralihan dari tahun 1971 Gong Gunung Sari tur ke Australia. Bapak lah meneruskan bagaimana tuh legong itu supaya jadi. Di sini juga tentu ada perubahan. Kiranya ada penggabungan dari Mesti sebab itu bukan menjadi mesti sebab lagi karena hidupnya banyak di perkalianan persamaan pelegongan kelihatan dari tahun 1950 dan 70. Yang berat lagi sebenarnya kita pinginnya membawa instrumen ke sini gamelan bagaimana kendangnya bagaimana karena tari dan tabu itu sangat jadi satu kesatuan di legong itu kalau diperhatikan ke Pak semua harus lagi sedikit. Gusti Biang Senggang itu tahun 1968 ditunjuk sebagai guru besar di dulu namanya sekolah ASTI Akademi Seni Tari Indonesia persamaan pelegongan kelihatan dari tahun 1950 dan 70. Yang berat lagi sebenarnya kita pinginnya membawa instrumen ke sini gamelan bagaimana kendangnya bagaimana karena tari dan tabu itu sangat jadi satu kesatuan di legong itu kalau diperhatikan ke Pak semua harus yang diterima oleh Gusti Biang Senggang sampai meninggalnya. Sekali lagi kita akan lanjutkan
mungkin kalau banyak ngomongin nanti kita lanjut akan ke session presentasi. Kita perkenalkan dulu yang akan Agung Arimas. Untuk itu waktu ini masih ada ya. Saya sendiri banyak belajar dari beliau waktu COVID. Nah itu, oh gini belajar yuk, ayo. Nah itu. Kebetulan beliau berbaik hati dan apa diingat-ingatkan gamal anak gini, akhirnya salah kita pentaskan walaupun belum bagus banget. Tapi sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, kita diundang ke sini, setidaknya kita mendapat positif yang harus kita ambil. Nah, mungkin sedikit kesan yang panggil Mbok, Mbok gimana kesannya waktu diajar Gusti Biang Senok atau kenang-kenangannya selama jadi murid Gusti Biang Senok. Ya, semua atas waktu yang diberikan. Saya sangat bangga dapat ini diajar sama Niang Senok karena lain ininya, cara-caranya mengajar dan kuat sekali sampai saya yang lelah duduk langsung lagi apun penyengat lagi apun supaya bisa ngelek itu leher terus ini dilatih juga supaya terasa berat waktu nengok itu supaya tegak itu. Pokoknya senang dah diajarin, untung dapat pelajaran dari Niang Senok. Ya. Saya sendiri yang akan menemani sambil belajar apa yang diharuskan dulu.
tradisi legong tahun 1950-an yang diajarkan oleh Gusti Biang Sengok. Semoga ada yang bisa diketik di sini sesuatu yang mungkin walaupun kita sudah pinter yang bisa diambil seperti mana apa sih yang bisa diketik di dalam kita berkesenian. Yesus semua bahasa waktunya dan presentasinya sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak lagi anak didik Gusti Biang Sengok di tahun 1960-an. Pada saat ini diwakili salah satu muridnya adalah Desa Putu Widi Kencenawati. Pengalaman kesan daripada Gusti Biang Sengok di waktu diajak menari legong mungkin bisa berguna untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kami baru belajar menari sejak umur 9 tahun. Pada saat itu kira-kira 1 tahun baru bisa dipentaskan. Beliau mengajar sangat dinamis, sangat keras. Belajar nyereksek aja sampai 1 bulan. Belajar nyeledek bisa sampai 12 hari. Masing-masing bagian itu waktunya cukup lama. Sudah itu kami diajar dari kaki, lutut, pinggang, badan, leher, mata, kepala. Itu harus gerakan yang benar. Ya, itulah pengalaman kami dan beliau mengajar sangat keras. Terima kasih. Ajaran beliau, sukses semua Ustaz. Sekali lagi karena belum ada pasangannya, saya sendiri yang akan.
Nanti kita kumpul-kumpul, sekarang bisa lah menari. Syukur beliau akan lebih sehat. Mau menyampaikan kesan-kesan? Sebelumnya kami minta maaf ya. Selamat pagi. Waktu kami belajar menari kira-kira umur 9 tahun kelas 3. Waktu itu kami sangat senang-senangnya main-main, disuruh belajar menari, takutlah waktu itu. Karena beliau sangat disiplin, disuruh belajar nyeledet, lalu ngagam. Setelah agamnya kanan kiri gitu. Setelah kita paham baru belajar untuk menari. Setelah baru diajaran sama beliau, akhirnya kami senang belajar menari. Setiap menari senang, tak ingin selesai menari. Menari dari Gusti Nyang Sengok dari umur 8 tahun. Terus belajarnya lama, kira-kira 1 tahun baru bisa pentas di pura gitu. Belajarnya Gusti Nyang Sengok sangat keras. Di belajar duduk, belajar nyedet gitu, agam kanan, agam kiri. Dia sangat keras dan Gusti Biang Sengok adalah kita sekarang di angkatan tahun 1970 akan membawakan tetap legong lasem, tetapi diawali dengan condong. Condongnya adalah Luh Mas Sriati dan legong lasemnya Anak Agung Sri Utari dan Nyoman Sulawesi sebagai Langkisari. Tetap dipakai peson dan bapang saja. Dari sana kita akan bisa petik bagaimana perkembangan dan perubahan apa saja yang ada di era tahun 1950 sampai 1970. Untuk itu selamat menyaksikan. Di sini rasanya bapak saya ada di tahun 1968. Nah, itu salah satu muridnya adalah kita panggil Ibu Ketut Arini. Selamat siang Ibu Navigatre. Bisa sampaikan kesan-kesan sedikit ya menjadi murid yang Gusti Biang Sengok.
Selamat siang kamu semua. Saya mendapat kesempatan belajar sama Gusti Biang Sengok itu pas waktu ulang tahunnya Asti pertama. Jadi beliau diundang untuk mengajar legong, dan pada waktu itu kita legonya berenam orang. Jadi dari lasem yang pendek ini yang paling panjang, sampai ke apa namanya pangkat lasem, angkat-angkatan. Nah itu sangat berkesan bagi saya, karena selama belajar menari dengan Pak Rini, dengan siapa-siapa ada di Denpasar, tidak pernah saya mendapatkan sekali itu kepala saya sering digaruk, disuruh seperti sengengek sedikit. Ya barangkali saya tanya agungnya memang agak naik ini ya, dongak sedikit. Nah itu karena kebiasa begitu, sering diginikan kepala saya. Jadi itu yang paling saya berkesan sama Ageng Biang Sengok yang coba untuk menarikan sedikit bangkan angkat-angkatan. Bagaimana sebenarnya ikut dibimbing oleh Gusti Biang Sengok. Untuk itu yang angkatan 60 Motu mungkin bisa membantu. Nah, kita perkenalkan ini adiknya Melayu Bulan Krishna. Biasanya Bulan Krishna adalah pencari contoh temennya ini, dan ini itu namanya Coratu. Juga temennya bagus lah yang kan gitu. Tetapi mereka itu tahu pernah diajar oleh Gusti Biang Sengok. Untuk itu ayo coba dari presentasikan dan kesannya apa yang bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan ini. Ya Tiang dulu memang ikut kakaknya suka belajar kelihatan juga. Waktu itu masih kecil, masih di SD. Ya, dan yang paling teringatkan dari Gusti Biang Sengok itu memang bukan hanya teknik menari dan gerakan-gerakan, tapi beliau juga sangat mendalami kita dalam olah tubuh. Jadi olah tubuh itu yang sangat spesialisasinya beliau itu. Jadi kita itu dipegang, ya, kepala dipegang, ditarik seperti dijambak, hampir semuanya itu khusus sekali caranya. Tidak pernah beliau tuh mengajar di depan kita seperti memberikan contoh, tapi kita itu dipegang secara penuh, ya, tubuh kita, tangan kita, dari semua, dan dari situ dia langsung jongkok begitu dia itu pakai sikutnya sampai sikut, punggung, semuanya itu terlibat. Ya.
Pak Prab untuk memberikan pesan-pesan, kesan-kesan terhadap kita apa yang telah dipresentasikan, dan kepada para hadirin semua yang sudah mengikuti Kreoloka ini, semoga ada manfaatnya. Untuk itu buat joget pingit dan lagi tambah selalu mempercayai sukses semua. Secara gamblang ada dua hal yang penting dijelaskan beliau. Satu adalah konteks gong pelihatan, konteks pelegongan pelihatan, ini konteks namanya. Lalu yang kedua dinamakan teks. Teks itu karya-karyanya sendiri. Hebat sekali beliau menjelaskan secara tuntas. Tepuk tangan dulu kepada beliau. Dari segi konteks, Anak Agung Pokedalem menjelaskan kelahiran legong pelihatan. Kalau tidak salah, apa yang kami telah terima dari Ida dan kakaknya Anak Gede Bagus, bahwa gong pelihatan itu didirikan pada tahun 1926. Jadi tahun 1926 dimulai oleh ayah beliau, Anak Agung Gede Ngurah Menteri. Perjalanan historis dijelaskan oleh beliau. Historis tidak saja kelahiran, tetapi juga kontribusi legong pelihatan terhadap lokal, nasional, dunia internasional. Satu di antara yang paling mengesankan tadi yang kita dengar dari beliau adalah perlawatan gong pelihatan. Ya, jadi legong pelihatan pergi ke Paris Exposition di tahun 1931. Pimpinan rombongan Ida Cokoda Gede Raka Sekuati, lalu dibantu oleh Ida Cokoda Rai dan Kelihatan, dan ayah beliau sebagai koreografer, sebagai komponis yang luar biasa ikut di dalamnya situ. Apa dampak daripada gong pelihatan itu pergi ke Paris? Ini yang sering kita tidak bicarakan. Dampaknya adalah pada waktu itu rombongan Bali itu mengirim legong keraton dari Pelihatan Ubud, lalu kemudian calon naran dari beberapa seniman di desa Pelihatan, Singapadu dan juga Belah Batu, termasuk di Belah Batu dan Batuan, calon naran. Lalu ada Wayang Wong, ya ada Janger. Pada waktu itu ada seorang ahli teater dari Marseille, dari Prancis Selatan, ya, seorang dramawan bersama Antona Artaud. Sering kita baca sebagai Antonin Artaud, Antona Artaud namanya. Terus menerus mengikuti pergelaran Pelihatan dan Ubud ini selama 1 bulan lebih, dan lahirlah sebuah teater eksperimental yang berdasarkan pementasan yang ada yang dibawakan oleh grup dari Pelihatan ini. Tadi beliau mengatakan bahwa pementasan tarian Bali ini dinamakan teater total. Nanti koreksinya Pak ya. Teater total. Teater Barat tidak perlu lagi menghafalkan teks Shakespeare, dialog yang panjang, karena kita sudah belajar dari gong Pelihatan yang membawakan total teater. Lihatlah artikulasi gerak tarinya, lihatlah tadi kostum yang dijelaskannya, lihatlah gamelan yang mengikuti. Ikutilah barong, ikutilah drama yang tak ada henti-hentinya dan memakai bahasa Kawi, di mana orang asing bisa mengartikan bahasa Kawi, tapi dengan artikulasi gerak total teater itu orang bisa melahirkan teater eksperimen. Bagaimana sikap penari itu terhadap lantai, terhadap penonton? Tadi kan dikatakan oleh Ida bahwa nggak cara kita bicarakan tentang agam, tandang, tapi artikulasi. Tadi agamnya sudah cengkeh. Ya, belajar legong dulu dari sebuah hadirin yang sengok. kita, ibu saran ini saran Riki ibu ya Bibi geser ke samping dikit supaya ada ngeri. Riki masih ada ruang? Ayo sini. Nah, lalu Kak Mata sama Gusti Biasngot dari mereka mengajar di Pelihatan. Jadi kita pakai yang style gaya era tahun 50-an, di mana agamnya kita coba dulu dengan agam kanannya, agam. Yeah.
Ayo coba siku-sikunya. Betul. Bangun, sikunya, olah tubuhnya, baru as lagi di depan, angkat. Ya sikunya, ya. Dadanya dibusungkan. Nah, bagus. Nah, mungkin ikuti dengan gerakan dagu. Dagu angkat 8-nya, dagunya naik angkat 8, lurus, ye. Pung, cepat sogok, mungkin nyogok. Lihat jari tangan, lihat pajang, jari tangannya lihat. Makin as rendah, terus rendah. Tahan, berdiri rendah, pelan-pelan berdirinya pelan, pakai rasa ya. As lagi pelan, tahan, seledet, bongnya good, nyelap, olah tubuhnya, terus sampai seledet, angkat. As rendah-rendahnya, kakinya angkat, rendah lagi, angkat, balik, biar sedikit, tepat, seledet, gerakan ulap dari bawah, ya, kayak rasa, nengok, seledet, tahan, lalu kepala, engot, pala, bung, yep. Tangan kiri. Kakinya diam. Kaki, tangannya banyak dong. As, bangun. Bangun, as, ya bangun, biasa lagi, milas resek, ijab batu ijab, membimbing saya. Sebenarnya ada tugas saya yang paling penting dari beliau, saya berutang beliau adalah menyelesaikan buku tentang anatomi Bandar, karena saya langsung dibimbing oleh beliau. Kemudian cepat selesaikan. Nanti bagian dari usaha kita teman-teman termasuk Pak Berbanda, mungkin Pak Wenten juga mendukung supaya para maestro kita itu ada. Saya baru menyelesaikan satu saja, bukunya Pak Mario. Kita ingin Pak Mandre, Bung Mandre juga ada bukunya, menyusul yang lain. Jadi ini satu kesempatan emas untuk menambah informasi lagi untuk melengkapi buku itu. Oleh Pisan Suksemo, dan maaf kami dari panitia melakukan pemaksaan terhadap Lumtin untuk menari Legong Pajegan, lalu memberi workshop yang tambahan seperti itu. Jadi Suksemo, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa memberikan pengalaman terutama pada para anak-anak muda. Suksemo melalui jadi satu. Oh, itu ada kalimatnya. Ada mana? SMK di mana? Oke. Makin layak itu layak.
Penyiksaan berlanjut. Ampun nanti sampun. Legong Bangkit Jaya. Bangkit Jaya. Thank you.